aja ya. Oke. Jadi ini saya mulai pengenalan ventilator untuk dasar rehabilitasi paru di ICU. Jadi kalau sebelum kita ngomongin tentang ventilator, pasti kita harus tahu kan fisiologi napas itu seperti apa, ya nggak, gimana prosesnya. Karena ya memang yang dimainkan dengan ventilator itu kan proses bernapas ya, gitu. Ini pendahuluannya, jadi kan kalau fungsi respirasi itu untuk apa? Pasti ada ventilasi, ada difusi, ada perfusi, ya kan? Ventilasi itu yang mana? Ventilasi yang mana? Ayo. Coba, nggak apa-apa ngomong, mumpung kalau kayak gini, saya lagi baik hati, toh ini istilahnya bukan ujian kan, cuman sharing. Jadi nggak masalah, kalau salah pun nggak akan saya hukum kan, gitu loh. Sok, Proses silakan. pengembangan parunya, Dok. Proses pengembangan parunya itu yang mana? Bentar ya, Ventilasi. saya stop share dulu. Apa-apa? Yang ventilasinya itu pengembangan paru dari parunya. Oke, ini siapa yang jawab ya? Andrew, Dok. Jojo, Dok. Oke, Jojo. Ada yang lain? Punten, Dok. Vindi, Dok. Oke, Vindi. Kalau ventilasi itu proses udaranya itu masuk ke dalam paru-paru, Dok, melewati airway, Dok. Oke, itu ventilasi ya? Iya, dokter. Ada yang lain lagi? Oke. Ya, dokter. Rizka, Dok. Ya, siapa? Ya, Rizka, dokter. Oke, Rizka. Ya, Dok, kalau yang saya tahu ventilasi itu, Dok, proses inspirasi dan ekspirasinya, Dok. Jadi pertukaran udara dari atmosfer ke alveoli parunya, Dok. Oke. Berarti hampir mirip sama Vindi ya? Oh, Vindi tadi cuma masuknya aja ya, kalau Rizka keluar masuknya. Oke. Siapa yang setuju? Jadi host yang lainnya coba dilihat dong. Kan ada tuh, kalau di sini katakan kan ada kan ya? Coba dicek dong yang host yang lain. Yang setuju sama Rizka siapa? Banyak nggak kira-kira? Oke, tuh yang setuju sama Rizka. Kalau yang ini sama Rizka ya? Oke, kita tunggu tuh. Saya juga dapat report ternyata ada 9. Oke, terus dari peserta 58. 12 sekarang. Oke. Kalau masih ada yang beda lagi boleh loh. 18. Oke. 19. Ada yang lain lagi? Mau nambah lagi? Oke. 5 hitungan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 25. Oke, 50% ya. Nggak nyampe, ya hampir 50%. Oke, terus boleh di ini dulu, matiin dulu raise hand-nya. Oke, 25. Ya, berarti ya hampir 50 ya, oke. Jadi memang kalau ventilasi itu keluar masuknya udara dari hidung sampai ke bronkus, bronchiolus respiratorius. Jadi sampai sebelum alveolus ya. Sampai sebelum, karena kalau udah masuk ke alveolus maka itu sudah terjadi proses difusi ya. Ini secara alami. Nah, ventilator itu apa? Ventilator itu sebuah alat yang tujuannya adalah membantu secara mekanis untuk pernapasan manusia menggunakan tekanan positif. Nah, kemarin Arul nanya sama saya, apa bedanya NIV sama NPPV? Itu kan, itu sama-sama non-invasif, saya jawab. Terus apa ya, kalau NPPV sih non-invasif, positif, pressure, ventilation ya.
Kalau NIV non-invasive ventilator itu sama aja karena memang semuanya pakai tekanan positif gitu, cuman istilah aja. Gitu. Kita memang ventilator pakai tekanan positif. Baik, Dok. Oke, jadi gini, raise hand lagi ya, siapa yang pernah jadi dokter IGD? Yang sebelum jadi PPDS, jadi dokter IGD. Silahkan raise hand. Oke, 21. Oke, 24. Banyak ya yang yang di IGD ya. Banyak. Oke. Pernah, oke, boleh turun dulu tangannya. Kasihan nanti pegel kalau tangannya ngangkat terus. Oke, pernah mengoperasikan ventilator yang di IGD atau ya kan pasti kalau dokter kadang di IGD terus kadang kan kalau dokter IGD itu kan suka misalkan ada panggilan di ICU pun dia juga harus datang kan gitu. Pernah nggak ada yang tahu mengoperasikan nggak? Dari berapa orang nih? 58 ya? Berapa orang? 60. Dari 60. Raise hand. Oke, Adit. Iya, dokter. Oke. Kamu siapa lagi nih satu lagi? Jun. Ya. Oke, terus ada lagi selain Adit sama Jun? Di rumah sakit mana dulu, Dit? Di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, Dok, yang di TKI. Oh, oke. Lagi Jun, di mana Jun? Di Rumah Sakit Cikini di Jakarta. Oh, oke, sip. Oke. Ini anatominya ya. Jadi ini tuh dinding toraksnya. Ini tuh ceritanya tuh mau menggambarkan jantungnya ya. Jadi jantung tuh emang lokasinya di depan gitu loh. Lokasinya di depan. Terus ini jadi memang struktur sistem pernapasan itu ada secara struktural, respirasi atas sama bawah, kemudian ada yang fungsional, ada zona konduksi dan zona respirasi. Kalau dead space itu apa? Dead space. Pernah dengar dead space? Dok, dead space itu ruang gas tapi tidak terjadi pertukaran gas gitu. Tapi saya juga pernah sih dok, cuman lupa definisinya dok, ada di HAS dok. Oke. Ada yang setuju? Raise hand lagi. Pengen tahu saya. Oke. Go. 8 doang, 9, 10. Oke. Ya, jadi dead space itu memang cuman dilewatin aja sama udara, tidak ada proses pertukaran ya. Itu dead space. Oke, terus ini anatomi ya kan, makanya kalau jadi sebetulnya diafragma itu emang penting buat apa aja. Penting buat apa aja? Iya, karena buat napas iya, buat makan iya, buat komunikasi iya, buat postur iya, buat balance iya, ya enggak? Kalau itu diafragma, ototnya sih cuman kayak ubah gini, tapi besar banget pengaruhnya sama kehidupan kita. Kita kalau ngomong pasti ekspirasi, nggak mungkin kita ngomong itu kita inspirasi. Ya kan, kalau kita ngomong inspirasi mungkin udah
aspirasi atau bahasa Jawanya sih mungkin gelagepen gitu ya. Ini saya gedein. Kalian jelas nggak sih lihat slide saya? Punten jelas dok. Jelas ya. Oke. Terus nggak tahu nih kenapa ya. Oke. Ini sih anatomi ya. Harapan saya sih ini cuman pemicu aja, trigger aja. Kalian bisa belajar sendiri lagi nanti ya. Gitu. Ini kurang lebihnya aja. Jadi kan kalau tadi ini ada conducting zone, ada respiratory zone gitu ya. Terus ini ada lobus, visura sama lobulus gitu kan. Ini secara anatominya aja. Kalau yang paru-paru kanan yang lobusnya ada 3, kanan apa kiri? Kanan dokter. Kanan dokter. Oke, ya kanan. Oke. Oke, terus ini alveoli ya kan, kalau kemarin di mana di yang sharing sebelumnya gitu kan ada gambaran alveoli. Nah, ini gambaran alveoli yang normal gitu kan. Ini yang tipe 2 alveolar tipe 2 gitu kan. Nanti ada ini makrofag gitu kan tipe 1 gitu. Ini kapiler, pembuluh darah, makanya kan proses difusinya adalah di membran sini, di dinding sini gitu kan. Ada proses difusi itu yang terjadi. Nah, ini proses fisiologinya. Jadi memang untuk pernapasan itu kita yang bekerja aktif itu pada waktu inspirasi. Jadi waktu inspirasi itu diafragmanya bekerja. Dari yang tadinya kubah jadi flatten gitu kan. Kemudian dampaknya adalah sela iganya melebar gitu kan. Sela iga melebar, kemudian terangkat ke samping, ke atas, akhirnya volume rongga dada meningkat. Volume rongga dada meningkat, maka tekanan di dalam rongga dada menurun. Udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi udara atmosfer akan masuk ke dalam paru-paru, ya. Itu proses aktif. Kalau ekspirasi itu proses yang pasif, recoil. Jadi ya kalau otot kontraksi pasti kan nggak mungkin akan kontraksi terus. Kalau kontraksi terus nanti spasme. Jadi setelah kontraksi pasti dia akan relaksasi, recoil. Jadi ekspirasi itu adalah proses yang pasif gitu. Kalau diaplikasikan sama morning report kemarin ya, kardiorespi ya, kapan kita melakukan, jadi pada waktu kita melakukan gerakan, kapan sih buang napas, kapan sih tarik napas, ya kan? Sekarang sama yang suka olahraga, Kevin. Kamu kalau angkat beban berat, kamu ekspirasi pas ngapain, Kevin? Olahraga weightlifting ya, Kevin ya, bukan aerobik loh. Weightlifting. Strengthening. Kamu kalau buang napas, pas ngapain? Kalau ambil napas, pas ngapain? Betul dokter, maksudnya pada saat menarik napas dok. Pas narik napas kalau ngapain? Pada tarik napas itu kan pada saat terutama maksud saya mengeluarkan nafas pada saat kita mengangkat bebannya dok. Oke, jadi itu betul. Jadi sebetulnya yang diajarin apa sih namanya buat olahragawan tuh ya betul gitu. Jadi kalau pasti kamu sebelum ngangkat kan kamu akan mengambil napas kan ya, siap-siap kan ya Kevin ya? Iya benar dokter. Nah, kenapa? Karena waktu ngambil nafas Kevin tuh sudah aktif, otot diafragmanya sudah aktif bekerja. Jadi pas dia mau ngangkat, entah mau ngangkat bebannya ke atas, ke bawah, ke depan, atau nggak tahu kemana gitu kan, itu diafragmanya rileks, pasif gitu loh, dihembuskan. Karena apa? Semua akan konsentrasi ke otot yang ngangkat beban itu, yang bekerja secara aktif. Itu prinsip itu juga dipakai untuk energi konservasi gitu kan ya. Kemarin yang bikin video Kevin juga kan ya. Jadi kapan sih kalau kita
berdiri, dari duduk ke berdiri itu inspirasi atau ekspirasi. Jadinya kalau dari duduk mau berdiri, inspirasi apa ekspirasi? Pastinya ekspirasi dok, kalau duduk ke berdiri. Oke, ya. Jadi waktu sama nanti kalau kalian mengedukasi energi konservasi yang nyeri lutut, geriatri, naik tangga, semua kayak gitu. Ambil napas, berdiri, ambil napas, diam, berdiri, diam, ambil napas. Waktu menghembuskan kaki naik ke tangga 1. Gitu. Diam, berdiri lagi, diam lagi, ambil napas, hembuskan, naik 1 tangga lagi. Itu energi konservasi. Atau kalau misalkan mau melatih pasien jalan, pasien sesek ya, pasien misalkan aja in case of COPD gitu kan, kalian suka nulis tuh energi konservasi gimana sih cara ngelakuinnya gitu kan? Cara ngelakuinnya ya siap dulu lah, stabil semua segala macam, berdiri gitu, ambil napas. Buang napas, jalan 3 langkah. 1, 2, 3 sambil buang napas. Berhenti, ambil napas lagi. Buang napas, ayo jalan. Langkahnya mau 2, mau 3 ya kita lihat aja kemampuan pasiennya ya, nggak ada patokannya. Itu energi konservasi itu yang biasanya dilakukan di pasien yang ada masalah di paru-paru kayak gitu. Itulah energi konservasi. Prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, ini grafik ya secara umum lah ya, kalian bisa baca ini sendiri gitu. Nah, ini proses proses pertukaran oksigen CO2, jadi mulai dari alveolus, kapiler, kemudian ke jantung kiri gitu kan, terus dari jantung ke seluruh tubuh ya kan, ini ceritanya adalah sel-sel tubuh. Kemudian balik lagi ke jantung, terus balik lagi ke alveoli lagi, gitu ya. Ini skematik aja, tapi memang semuanya adalah proses karena perbedaan tekanan. Kalau diperhatikan di sini kan ini pasti ada tekanannya ya. Tekanannya ada di sini. Ini ceritanya aja gimana proses pertukaran gitu kan. Semua diawali dari perbedaan tekanan gas. Gitu. Terus ini oke, ini proses transport. Kalau tadi kan pertukaran, tapi ini adalah transportnya. Jadi yang membawa oksigen itu siapa, gimana prosesnya? Pasti yang membawa adalah hemoglobin, ya kan? Gitu. Jadi yang membawa adalah hemoglobin. Ini reaksi kimianya yang terjadi selama pertukaran gas dari alveolus, ini kapiler, terus ini adalah sel darah merah, gitu kan? Ini prosesnya ada di sini, dari inhalasi oksigen, gitu kan? Terus nanti ada proses di dalam sel darah merah, akhirnya CO2-nya keluar, nanti dibuang. Itu. Oke. Hubungan hemoglobin sama tekanan oksigen gitu kan. Semakin tinggi tekanan oksigennya, maka dia akan semakin terikat antara hemoglobin sama oksigen. Itu semua hemoglobin itu diubah menjadi hemoglobin oksigen, itu yang sering kita ukur menjadi saturasi. Jadi saturasi ini kurva disosiasi gitu kan, kurva disosiasi itu juga banyak yang mempengaruhi kan, ada tinggi, ada tekanan, ada macam-macam lah ya, gitu. Ini adalah pusat pernapasan kita itu ada di pons dan medula oblongata. Jadi ada medullary rhythmicity area, pneumotaxic area, apneustic area. Nah, ini pusat-pusatnya tadi ya, ini ada di pons dan medula oblongata. Pusat inspirasi, pusat ekspirasi, makanya ada yang sentral, ada yang perifer. Saya lupa di sini saya lupa. Saya nulisin apa enggak kemarin tuh. Oh ya, ini ada ya. Ada arch of aorta, ada aortic bodies. Jadi kalau minggu kemarin itu ada pertanyaan dari Zaki, kalau nggak salah ya.
kenapa bisa happy hipoksia gitu kan, emang betul teorinya tuh banyak banget, tapi salah satunya adalah jadi tadi awal kemarin itu yang karena inflamasi, banyak cairan, proses pertukaran oksigen terganggu, oksigen karbon dioksida sehingga saturasinya menurun. Dan ini prinsip kerja ventilator. Jadi tujuannya adalah menggantikan fungsi paru, dalam hal ini ventilasi. Jadi untuk membantu proses masuknya udara ya, membantu proses masuknya udara dan keluarnya udara. Difusi sama perfusi itu bukan kerja dari ventilator, ya. Prinsip utamanya ada dua, yaitu volume sama tekanan. Jadi yang ada di ventilator itu kita mau pakai volume atau kita mau pakai tekanan. Kalau kita mau pakai tekanan, berarti yang kita atur itu memang tekanannya. Mau tekanan berapa? 15 gitu, 15 mm H2O, atau mau berapa, itu tekanan. Tapi akibatnya adalah volumenya nanti yang berubah. Jadi volume, jumlah udaranya nanti yang akan masuk ke dalam paru-paru itu yang akan berubah-ubah, tapi tekanannya sama. Beda kalau yang volume, kalau volume yang kita atur, volume yang kita kontrol, jadi kita yang menentukan volumenya, mau masukin udara sebanyak berapa mililiter. Oke, dihitung-hitung kan kalau ARDST 4-6 liter ya, nggak boleh tinggi-tinggi kan jumlah jumlah udara per kilogram berat badan ideal. Jadi kalau misalkan berapa berat badan 60 kali 6, 360 gitu ya. 360 mililiter kurang lebih gitu ya. Kita maunya volume yang kita atur 360 mililiter. Nanti tekanan yang masuk itu pasti akan berubah. Tapi volume udara yang masuk ke dalam paru-paru itu sama, 360 terus. Gitu. Ini pasti memberikan tekanan positif ya kan, karena memang udaranya memang dimasukin, jadi memang tekanan positif gitu. Ya enggak, kadang-kadang kenapa kita memberikan tekanan positif? Karena diafragmanya kan lemah gitu loh. Diafragmanya lemah, atau kadangkala ada istilah knockdown. Coba Adit, knockdown itu apa, Dit? Pernah dengar nggak, Dit, knockdown? Apa? Biasanya kalau di knockdown itu jadi kayak di shutdown gitu dok, jadi diberikan obat untuk paralyze otot, termasuk otot pernafasannya, bisa kayak dikasih atracurium kayak semacam itu dok, jadi kayak benar-benar kayak di shutdown, di knockdown ya. Semua fungsi otot-ototnya gitu ya dok. Iya betul. Jadi memang jadi di paralyze gitu. Kenapa? Kadangkala tuh kita udah anestesi udah setting ventilator ya, dia maunya begini. Kok dia ada napas spontan gitu loh. Padahal kalau dia napas spontan akan ada mengakibatkan gangguan gitu loh. Jadi ataupun misalkan ada napas spontan tapi tidak adekuat gitu. Jadi percuma kan. Oke, kita knockdown istilahnya. Jadi di paralyze. Ya macam-macam lah obatnya, itu anestesi lah yang kompeten. Jadi dilemesin, ditidurin, di muscle relaksan gitu. Jadi yang bekerja memang ventilator. Itu. Kemudian ini memberikan, jadi kalau pemberian tekanan ini yang tadi saya omongin ya. Jadi kalau kita memang mengatur tekanan yang kita kontrol, maka jumlah volume yang masuk itu akan bervariasi. Gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita kontrolnya volume, maka tekanannya juga nanti yang bervariasi. Terus ini bedanya napas normal sama ventilator ya, kalau udara masuk itu karena tekanan negatif kan, tadi saya udah cerita, karena tekanan negatif akibat dari kerja otot diafragma, sedangkan kalau ventilator adalah tekanan positif yang kerja ventilator, gitu, makanya tekanannya positif. Ya, jadi terus ini tekanan di dalam paru lebih rendah dari atmosfer, makanya udara bergerak pasif ke paru, dari atmosfer ke paru. Tapi kalau ventilator itu yang diatur adalah volume tidal, frekuensi napas,
fraksi oksigen gitu kan, kadang kala tuh PEEP gitu ya, positive and expiratory pressure gitu kan, itu yang dimainkan. Oke, ini ceritanya teh alat di mana? Alat di RSAS. Ada macam-macam lah gitu. Jadi saya sempat foto-foto aja sih alat di RSAS seperti ini. Tapi ini berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu kali ya. Sekarang saya nggak tahu yang seperti apa, tapi pasti lebih canggih lagi. Pasti lebih canggih lagi, bisa macam-macam. Ini ada humidifier, ada nebulizer. Jadi yang ke ventilator itu pasti ada humidifier itu iya. Humidifier itu melembabkan. Kenapa? Karena secara fisiologis, secara faal, udara yang masuk lewat hidung itu pasti akan dilembabkan secara alami. Ada bulu-bulu rambut, ada konke, ya kan? Itu fungsinya adalah humidifier gitu. Tapi kalau pakai ventilator, sudah pakai ETT, humidifiernya di mana? Kan nggak lewat hidung, ya kan? Jadi makanya di ventilator itu ada humidifier gitu. Kemudian ada selang nebulizer. Jadi nggak perlu repot-repot nebulizer pakai mask, pakai sungkup gitu. Jadi udah nyambung dari ventilator gitu langsung ke ETT-nya itu ada gitu. Jadi nggak perlu pakai sungkup lagi. Ini indikasi klinis ventilasi mekanik ya, hipoksemi berat, asidosis respiratori akut berat. Berarti kalau kayak gini ya, asidosis respiratori gitu ya. Berarti mau nggak mau kalian harus tahu cara baca AGD gitu kan. Kapan dibilang asidosis respiratori, kapan dibilang alkalosis, terkompensasi sebagian dan terkompensasi seluruhnya. Itu mencegah atau mengatasi atelektasis, mengatasi kelelahan otot-otot pernapasan, ya kan? Untuk operasi, anestesi, mengurangi konsumsi oksigen jantung atau sistemik, mengurangi tekanan intrakranial melalui hiperventilasi terkontrol. Jadi ini adalah indikasinya. Jadi kalau pasien COVID itu biasanya untuk mengatasi atelektasis, ya mengatasi kelelahan otot-otot pernapasan. Ya, gitu. Ini komplikasinya itu bisa karena pemakaian jangka panjang ETT-nya, bisa karena tracheostominya, bisa barotrauma atau volutrauma gitu ya. Jadi kalau di kalau kalian perhatikan dulu, kalau saya perhatiin pasien di ICU itu yang dimainkan itu selalu pressure, nggak pernah maksud saya kenapa yang dimainkan pressure tuh jadi nggak pernah dia itu volume yang dikontrol tuh volume itu nggak pernah. Jadi pasti SIMV pressure terus atau CPAP aja gitu kan. Jadi yang dimainkan, yang diatur ya, maksudnya yang dimainkan, yang diatur itu adalah tekanan gitu kan. Karena sebagian besar anestesi itu takutnya adalah barotrauma karena tekanannya terlalu tinggi, nggak bisa dikontrol, nanti malah terjadi barotrauma. Kan tadi ya kalau yang kita kontrol volume, maka tekanan yang masuk itu bisa berubah-ubah, kita nggak bisa ngontrol. Mungkin itu yang mungkin loh ya, karena saya bukan anestesi. Kalau saya hanya mengamati aja sih, kenapa sih kok ini pressure termasuk SIPA. Tapi nggak pernah yang dimainkan itu volume. Pasti pressure yang diatur ya, maksudnya dimainkan tuh yang diatur tuh pressure. Mungkin yang dikhawatirkan adalah barotraumanya itu. Beda kalau yang saya pelajari dari bukunya John Bach, dari Prof. Kang gitu,
pada pasien-pasien motor neuron disease, neuromuscular disease, itu yang dimainkan adalah volume gitu loh. Active volume control. Nggak pernah mainin pressure. Itu di buku John Bach dijelasin kenapa pakai volume, nggak pakai pressure gitu. Terus ini keracunan oksigen, itu fraksi oksigen, kalau nggak salah ya, kalau tadi materi PowerPoint tadi udah dibagiin, itu tuh ada konversinya, yang ikut Dr. Chan juga, maksudnya yang ikut kuliah workshop UI itu juga ada itu konversi. Jadi kalau misalkan pakai nasal kanul, berapa oksigen, berapa liter, itu berapa fraksi oksigen. Kalau pakai NRM itu berapa liter, berapa fraksi oksigen. Nah, kalau di atmosfer ini itu fraksi oksigennya 20, 21 ya. Jadi makanya kalau kalian ingat-ingat lagi rambu-rambu yang di ICU itu kan, kapan boleh dimobilisasi? Kalau FiO2-nya berapa? Kurang dari 60%. Kurang dari 60%. Artinya kan mendekati atmosfer kan, tuh kurang lebih seperti itu. Tapi kalau lebih dari 60% atau bahkan 100% berarti itu dia sangat butuh oksigen. Gimana kita mau memobilisasi orang buat napas saja dia butuh oksigen, ya kan? Itu salah satunya begitu. Terus ini komplikasinya macam-macam lah, peningkatan tekanan intratorakal, pneumonia, VAP ya, ventilator. Aku lupa. VAP sih bahasa kerennya itu ventilator acquired pneumonia gitu ya, aku lupa. VAP itu sampai saya sebelum tugas belajar Pak Amer itu sudah 2 kali kena VAP. Jadi 2 kali pernah henti napas gara-gara VAP. Jadi memang ada sekret di tracheostominya gitu, atau sekret di ETT-nya, kalau yang selain Pak Amer, kalau terjadi pneumonia terkait ventilator. Jadi pemakaian ventilator jangka panjang juga efeknya nggak bagus gitu, ada pneumonia. Makanya kalau pada pasien neuromuscular disease itu nggak pernah atau tidak pernah dianjurkan untuk invasive ventilator, karena invasive ventilator dampaknya seperti ini komplikasinya gitu. Terus nutrisi itu penting karena ya pasien yang pakai ventilator ototnya nggak dipakai, ya pastilah akan terjadi pemecahan protein gitu kan. Jadi nutrisi itu juga penting gitu. Terus ini terkait sama asam basa tadi ya. Ini VILI, ventilator induced lung injury, bagaimana bisa terjadi gitu kan. Nah, ini tadi ya kayak ventilasi mekanik dapat menyebabkan overdistensi. Overdistensi itu yang kayak tadi barotrauma tadi ya. Itu makanya jangan sampai terjadi barotrauma karena nanti bisa induced lung injury gitu kan. Makanya yang diatur adalah tekanan pletunya kurang dari 35. Tekanan pletu tuh pressure, kalau yang dimainkan pressure, maksudnya pressure control, ditambah PIP itu nggak lebih dari 35, itu tekanan pletu. Tapi definisinya tekanan pletu cari lagi ya, itu sih saya menghafalnya gampangannya seperti itu. Kemudian prioritas kedua itu PIP, PIP-nya 8 sampai 12 untuk ARDS. Kalau non ARDS itu 3 sampai 5. Prioritas ketiga fraksi oksigen kurang dari 50%, dan prioritas keempat, maksudnya prioritas tuh mungkin yang diutamain untuk mencegah VILI ini, ya kan? PIP itu positive and expiratory pressure, jadi tekanan positif di akhir ekspirasi. Normalnya kita itu punya PIP, auto PIP, kita itu punya auto PIP. Berapa sih auto PIP kita yang sehat ya, sehat nggak pakai ventilator tuh kita juga punya auto PIP. Berapa auto PIP kita? PIP kita itu 5 cm H2O gitu kan. Makanya kalau kalian lihat di mesin ventilator, fraksi oksigennya 40, ya oke lah, dia berarti udah bisa
sudah cukup dengan oksigen segitu, berarti ya ini agak ya mendingan lah ya gitu kan. Terus kalian perhatiin PIP-nya gitu. PIP-nya berapa? Kalau PIP-nya 10, oh, oke, ini berarti masih berat nih kondisinya. Berat dalam arti itu tergantung sama ventilatornya. Ini pemahaman saya ya. Pemahaman saya gampangannya begitu gitu loh. Tapi nanti kita dengerin ya kata materi dari teman saya gitu. Kalau dia PIP-nya udah 5, oh berarti ini sudah kemampuan napasnya sudah lebih baik gitu kan. Mungkin itu juga jadi oh berarti ini bisa lah ya. Kalau apalagi kalau dia ada napas spontan gitu kan, nggak ada slam, ya kita bisa mobilisasi semuanya udah bagus kan gitu. Jadi PIP itu apa sih? PIP itu waktu kita ekspirasi itu masih ada tekanan positif, artinya tujuannya adalah mencegah alveoli itu kolaps, gitu. Mencegah alveoli kolaps. Kalau nggak ada tekanan positif, nggak ada 5 cm H2O, si alveoli yang kayak balon-balon kecil itu pasti kempes. Kempes, pes. Kalau kempes, itu nggak bisa ada oksigen masuk, nggak bisa ada pertukaran oksigen dan CO2. Gitu. Makanya tubuh kita yang secara fisiologis kita punya autopip 5 gitu. Makanya kalau di ventilator juga ada PIP gitu. Tujuannya adalah supaya tidak atelektasis. Kalau pasien itu desaturasi itu mereka tuh maksudnya adalah anestesiologi ya. Mereka punya panduan ya, punya aturan ya gitu loh. Kalau desaturasi apa dulu yang dimainkan, yang dinaikin apanya, presernya dulu atau apanya gitu ya. Salah satunya adalah PIP gitu loh. PIP-nya dinaikin. Kalau PIP-nya dinaikin terus dipantau kan saturasinya meningkat apa enggak. Kenapa PIP-nya dinaikin? Jadi supaya enggak kolaps. Kalau 5 desaturasi dengan PIP 5 masih desaturasi, berarti coba kita naikin tekanannya supaya lebih mengembang alveolinya. Kalau alveolinya enggak mengkeret, alveolinya itu ngembang, maka proses pertukaran dari tipe 2 sel pneumosit tipe 2, alveolar tipe 2 sama kapiler itu bisa berjalan gitu loh. Kan dipengaruhi oleh luas permukaan kan proses difusi. Gitu. Ya, jadi PIP itu ada artinya. Terus oke, ini mode-modenya gitu kan, tapi memang yang harus dilihat tuh apa gitu kan. Ini kurang dan lebihnya. Bisalah kalian baca sendiri ya. Terus ada yang disetting dan apa yang muncul. Maksudnya pasti intensivis itu akan menyeting. Aku mau nyeting respirasinya sekian, aku mau nyeting volumenya sekian. Ya berdasarkan kondisi pasien. Tapi nanti dia juga kan harus ngecek yang muncul atau yang terjadi itu berapa gitu kan. Itu kalau nggak salah ikut di yang WS ICU ya yang di UI itu kan ada itu dijelasin sama dokternya. Tuh jadi yang disetting berapa, yang terjadi dari pasiennya itu berapa, itu harus kita lihat. Terus ini adalah volume kontrol, jadi memang yang diatur adalah volume. Jadi yang diatur adalah volume tidal sama frekuensi. Pasien tidak diberikan kesempatan untuk napas spontan. Jadi di knockdown, kalau istilahnya terkontrol. Kalau di mesin biasanya VC tulisannya. Atau CV, kontrol volume atau volume kontrol gitu kan. Nah, itu artinya memang dikontrol volumenya. Jadi dia sama sekali nggak ada napas spontan dari pasiennya. Gitu. Ya, tidak memiliki usaha napas. Pasien yang sadar atau kooperatif harus diberikan obat-obat sedasi pelumpuh otot di knockdown tadi istilahnya. Ya. Tapi ini nggak boleh terus-terusan karena nanti pasiennya jadi ya pastilah ICU AW, pasti dia nggak mau napas sendiri lagi karena udah enak kan pakai ventilator ya. Terus oke, ini mungkin tadi kelewat kayaknya ya. Ya ini mode assist control.
fraksi oksigen gitu kan. Ini sih cara-cara ngaturnya aja, ini predicted body weight gitu ya. RR, tambahkan PIP 5-7. Tadi yang sudah saya bilang, kita itu auto PIP-nya 5. Gitu. Terus ini, nah ini makanya kan kalau pada pasien pakai ventilator memang harus dipantau AGD gitu kan ya. Nah, AGD-nya, saturasinya, tujuannya ya karena memang pengen tahu kalau dia udah bisa, udah bagus, ya nanti akan di-weaning gitu loh. Terus kalau kalian perhatikan itu sebetulnya kalau saya sering bilang kita punya kapnograf atau apa gitu ya di ventilator, selain tadi ada humidifier dan nebulizer, bahkan suction pun itu kalau diperhatikan juga ada yang sudah nyambung sama selang dari ventilator kan. Jadi maksud saya apa sih suctionnya itu, kalau zaman saya dulu zaman saya dulu koas, dokter umum, itu suction itu kan yang dimasukin ke botol, terus ya selang masuk gitu kan ya. Tapi kan kalau sekarang itu suctionnya itu di plastik gitu kan, terus dimasukin ke ETT, jadi dia udah nyambung sama selang-selang ventilator gitu loh, suction yang sekarang tuh. Gitu. Terus ini tadi, ini tadi modenya, kayaknya berarti tadi tuh ada beberapa slide yang kelewat kayaknya ya. Ini tadi kan saya udah bilang ya, ini ventilasi mekanik, terus ini yang konvensional. Ini assist control. Jadi kalau tadi volume control gitu kan, memang dikontrol sepenuhnya, tapi kalau assist control itu dibantu sebagian lah ya gampangannya gitu ya. Jadi ini dibantu sebagian gitu. Terus ini ya kalau assist atau control ventilation gitu kan ya. Kalau pasiennya nggak ada usaha, memang di knockdown, dia pasti akan flat gitu loh. Tapi kalau sampai ada cekungan ini gitu, berarti ada usaha napas pasiennya, jadi berarti pasiennya itu ada napas spontan. Yang tinggi ini adalah assisted breath-nya, jadi yang dibantu sama ventinya. Gitu. Ini intermittent mandatory ventilation, tapi kayaknya udah jarang dipakai ya. Udah jarang dipakai kayaknya. Nah kan sudah diabaikan, tapi lebih menyukai menggunakan mode SIMV. Jadi synchronized intermittent mandatory ventilation gitu kan. Mengkombinasikan ventilasi assist control, jadi yang memang dibantu sebagian dengan napas spontan pasien. Gitu. Jadi pasiennya ada napas spontan, tapi kalau pasiennya nggak mampu napas spontan, jadi dia ada napas spontan. Syukur kalau dia bisa memenuhi si volume tidalnya itu berapa? 300 sampai 400 ml. Dengan napas spontan, satu kali napas spontan dia bisa memenuhi 300-400, oke, itu berarti satu kali dia bisa napas spontan. Tapi kalau dia napas spontan tapi cuma bisa 150, maka dengan mode SIMV itu akan dibantu sama ventilator ditambah 150 lagi supaya bisa 300, supaya dia supaya volume udara di paru-parunya terpenuhi 300 ml gitu. Jadi maksudnya synchronize itu ada yang dibantu dan ada yang napas spontan. Jadi diperhatiin aja kalau pasien di ICU pakai mode SIMV. Kadang-kadang SIMVP gitu. Jadi dibantunya itu pakai apa? Pakai pressure biasanya. Gitu. Ya, ini kan SIMV. Terus oke. Nah, ini ya ini gambaran singkatnya aja. Jadi kalau dia memang dibantu ya pasti akan sampai ke atas gitu kan, volumenya tercapai. Tapi kalau dia ada napas spontan nih cuma berapa nih?
mungkin 200 gitu kan, dia dibantu lagi gitu, karena kan memang volumenya harus terpenuhi ya, oksigenasinya juga harus bagus ke jaringan, jadi memang dipakailah SIMV. Terus ini pressure control, jadi yang diatur, yang dikontrol itu pressure-nya. Kurang disukai karena volume pengembangan parunya nggak sama, artinya si volume tidalnya itu nggak sama. Namun masih tetap digunakan karena resiko cedera paru yang diinduksi ventilator lebih rendah pada mode ini. Gitu ceritanya. Makanya kalau diperhatiin lagi pasien di ICU itu modenya pasti pressure yang dimainkan, entah SIMVP, entah pressure support, PS, pasti pressure, nggak ada volume support, volume control, itu jarang banget. Nah ini pressure support, gitu kan, memperkuat pernapasan spontan. Ya, jadi pasien itu udah ada napas spontan, tapi nggak cukup volumenya. Kayak tadi kita napas tuh 300-400, tapi bisa napas spontan ada, tapi cuma 150, nggak cukup kan, makanya dibantu pakai pressure support. Gitu. Tidak perlu mengatur frekuensi napas, karena frekuensi napas sudah diatur oleh pasien, karena pasiennya bisa napas spontan. Gitu. Terus ini 49, tekanan inflasi untuk ventilasi non-invasif, PSV, pressure support ventilation ini diberikan melalui sungkup wajah atau sungkup hidung khusus dengan tekanan 20. Gitu. Kerugian mode ini adalah jika pasien mengalami apnoe, ventilator tidak akan memberikan bantuan karena tidak terdeteksi adanya napas spontan. Jadi karena memang hanya support, dia nggak akan nggak akan membantu sekali, beda sama yang SIMV. Jadi memang ini diberikan kalau kekuatan otot inspirasinya sudah cukup kuat, itu pakai yang PS. Ini gambarnya, jadi memang ada usaha pasien untuk bernapas gitu loh. Ya, saya nggak bisa jelasin panjang lebar karena saya bukan anestesi kalau urusan grafik ini, tapi kalau ikut WS-nya anestesi kemarin, WS-nya ICU kemarin yang dokter anestesi itu dia menjelaskan gambar ini. Tekanan positif jalan nafas kontinu, CPAP. Sering kan kalau mode-mode itu paling sering kali ya CPAP gitu, karena CPAP ini biasanya kalau udah pakai CPAP itu pasiennya udah deket-deket ke weaning gitu loh. Mode ini digunakan pada pasien yang sudah dapat bernapas spontan dengan compliance paru adekuat, ya kan? Atau jika dengan mode PSV, pressure support ventilation, tekanan yang diberikan rendah, kurang dari 5 cm H2O. Dan itu sudah cukup untuk menghasilkan volume tidal yang optimal. Jadi kalau sudah pakai CPAP, berarti ini pasiennya ini sudah cukup adekuat napasnya, gitu. Bisa dia PSV plus CPAP, atau bisa juga dia cuma CPAP aja. Kalau CPAP aja, itu biasanya yang diberikan itu berupa PIP dan FiO2. Jadi memang yang harus kalian perhatikan tuh PIP. Kalau PIP-nya 5, oh ya 5. Itu udah auto PIP kita juga 5. Kita itu punya PIP juga secara alamiah 5. Jadi kalau di ventilator udah 5, oh berarti udah mau weaning. Fraksi oksigen juga, kalau udah fraksi oksigen 40, ya udah dia deket-deket weaning gitu loh. Mode ini cocok untuk pasien yang telah siap ekstubasi. Gitu. Terus oke, ini keuntungan dan kerugian dari masing-masing mode kan, jadi ada volume, ada tekanan gitu kan. Ini dijelasin di sini, sebetulnya ada di makalah saya ya di TK saya, tekanan inspirasi puncak itu yang dikhawatirkan tadi ya, takut barotrauma. Jadi makanya yang dipakai itu tekanan pressure karena dia
konstan, anestesi akan merasa aman gitu loh. Tapi kalau pakai volume karena bervariasi takutnya baru trauma gitu. Terus ini kalau tadi beda volume sama pressure, kalau ini dari masing-masing modenya, itu kan ini ada di sini. Ini nanti kalian baca sendiri aja. Terus mode alternatif ventilasi mekanik. Ini ada ventilasi tekanan positif non-invasif, itu yang ditanyain sama Arul, NPPV ya Arul ya. Terus ada ventilasi tekanan negatif. Mode penyelamatan ventilasi mekanik ini ya, jadi ada macam-macam lah ya ventilasi mekanik. Oke. Jadi yang diatur apa aja kalau di ventilator yang diatur itu volume tidalnya tadi ya. Jadi volume tidal itu ya ini kalau pada pasien ARDS itu memang volume tidalnya itu diusahakan rendah 4-6 mililiter per kilogram berat badan ideal gitu kan. Jadi 5-8 mungkin 5-8 sih nggak apa-apa sih, tapi kalau bukan pasien ARDS, tapi kalau ARDS tadi ya yang dari gambar saya tadi tuh ya, tidal volumenya 4-6 liter kalau ada ARDS. Kalau nggak ada ARDS 5-8 atau 6-8 itu nggak masalah gitu loh. Terus ini pada pasien paru-paru normal terintubasi, volume tidal yang digunakan sampai ini maksimal sih berat 12. Volume tidal harus disesuaikan sehingga dapat mempertahankan tekanan pletu di bawah 35 cm H2O. Jadi kalau kita mau pakai volume control, tetap pressure-nya itu diperhatikan, tekanan pletunya itu diperhatikan. Jangan sampai 35 cm H2O, karena lebih dari itu terjadi baru trauma. Baru trauma itu ya trauma karena tekanan ya, gitu kan. Jadi yang diatur 1 volume, 2 frekuensi napas. Jadi yang diatur frekuensi napas mau berapa sih, gitu kan? Ini ada 4-20, 8-12 kali per menit gitu. Kita mau ngatur berapa. Jadi penggunaan volume tidal itu harus rendah diimbangi dengan RR yang tinggi gitu ya, karena kan tadi volume tidal kali RR itu sama dengan mechanical ventilation atau MV gitu kan ya, ventilasi semenit. Tujuannya adalah itu. Kemudian yang diatur berikutnya adalah tekanan inspirasi. Jadi mau tekanan berapa, kemudian trigger sensitivity. Kalau kalau trigger sensitivity-nya diatur rendah, maka dia akan memberikan bantuan terlalu sering gitu. Jadi ini diatur sama anestesinya, sama intensivisnya gitu. Terus fraksi oksigen ya. Pertama kali pasti 100%, kurang lebihnya ya, karena tadi ada yang dipantau kan saturasi oksigen, AGD. Kalau stabil, fraksi oksigen itu diturunkan ya sampai konsentrasi terendah yang masih dapat mempertahankan saturasi oksigen hemoglobin. Kalau terlalu tinggi pun dia juga berbahaya karena menyebabkan toksisitas pulmonal. Tujuan utama adalah mempertahankan saturasi 90% atau lebih. Tuh, makanya fraksi oksigen. Tujuannya itu. Terus 60 ya, ini PIP berfungsi untuk mempertahankan tekanan positif jalan napas pada tingkatan tertentu selama fase ekspirasi. Tujuannya adalah memperbaiki oksigenasi
pasien dengan gagal napas, khususnya ARDS, yaitu tadi ya. Jadi supaya alveolinya itu nggak kolaps, ya kan? Kalau dia nggak kolaps, permukaannya kenceng, alveoli balon yang ngembang, gitu kan ya. Ceritanya kan kalau balon yang ngembang, maka permukaannya rata, nggak mengkeret, maka proses difusinya juga lancar. Itu tujuannya PIP. Kalau adanya air trapping yang disebabkan terhambatnya aliran udara dan tidak adekuatnya pengosongan paru selama fase ekspirasi, ini istilahnya auto-PIP. Ya ini mungkin istilah saya tadi salah ya, PIP alami kali ya, bukan auto-PIP. Mungkin kalau kita punya PIP alami itu 5 gitu loh. Kita PIP alami kita itu 5. Nggak akan kolaps, alveoli kita itu nggak akan kolaps. Karena kita sudah punya PIP alami 5. Terus ini rasio inspirasi ekspirasi mau dibuat berapa itu juga berkaitan sama frekuensi napas gitu kan. Terus ini kecepatan aliran inspirasi. Ini yang dipantau apa aja sih kalau pasien pakai ventilator gitu kan, ya ini pemeriksaan fisik. Ini sebetulnya sih lebih ke buat intensivis ya gitu ya. Kalau kita kan tahu beres aja semua yang setting ini intensivis atau anestesiologi. Cuman yang apa sih kalau sekarang itu kan jadi rasio PaO2 sama FiO2 gitu kan. Ini yang menunjukkan dia itu ARDS atau enggak gitu kan. Jadi rasio yang bagus adalah PaO2 per FiO2 itu lebih dari 300, kurang dari segitu makin jelek rasionya itu, maka dia makin gagal napas ya. Gitu. Nanti kalian cari sendiri aja. 63 ya, 63-nya belum ya, 63. Terus ini mekanika paru, tekanan puncak, tekanan platu, auto-PIP sangat penting dimonitor gitu kan. Tekanan platu nggak boleh lebih dari 35 gitu kan. Terus hemodinamik itu juga diperhatikan. Karena kalau kita ngatur napas, pasti kita juga ngatur jantung ya. Jangan kalau kita tekanannya terlalu besar, berarti juga tekanan ventilator terlalu besar, dikhawatirkan juga nanti kerja jantung juga nggak adekuat buat kontraksi kan, karena ada tekanan dari paru-paru. Terus ini suctioning, airway clearance, ya ini kan selang suctionnya itu tinggal masuk aja kan, ini lewat ETT gitu loh, nggak akan nggak zaman dulu kayak saya tuh cuman selang kewer-kewer gitu kan, kalau ini udah nempel gitu loh dan steril gitu. Ini close system suction, ada open system suction gitu kan. Nah tapi suction itu harus hati-hati. Kenapa? Karena frekuensi yang terlalu sering dapat mengakibatkan produksi lendir menjadi bertambah atau resiko infeksi menjadi tinggi. Mungkin karena tadi di depan-depan itu saya nggak tahu cara mengoperasikan PowerPoint ini, tapi kayaknya saya lupa ya, di makalah ada nggak ya saya cerita tentang histologi gitu, ada nggak ya, lupa saya. Ada makrofag apa aja di sistem pernapasan kita, ya kan? Terus ada silia, epitelnya seperti apa itu, ada semua di makalah saya. Nah, ventilator si suction itu nggak bagus karena apa? Karena dia nanti bisa merusak silia. Kalau dia merusak silia, maka kalau ada benda asing masuk, silia itu nggak bisa menangkap benda asing, maka nanti malah dia mengiritasi area yang lain karena benda asing yang masuk makin ke dalam. Terus ada sel mukus segala macam, jadi malah produksi lendirnya akan bertambah. Begitu ceritanya, makanya suction itu juga sebetulnya nggak bagus. Tetap yang bagus adalah kalaupun mau mengeluarkan dahak itu pakai cuff assist.
Yang jelas adalah posisi gitu kan. Posisi itu penting karena tujuan kita di ICU itu winning ventilator, airway clearance gitu kan ya. Jadi positioning itu penting. Terus ini kalau mau winning apa aja yang diperhatikan gitu kan. Misi secara anestesi, apa maksudnya secara sistemik itu apa aja yang diperhatikan. Kemudian kalau dari kita itu fungsi ototnya dinilai, maksudnya ya kita lihat ya, dinilai itu kita lihat apakah RR-nya seberapa, PA, CO2-nya berapa gitu kan ya. Kemudian nutrisinya seperti apa itu memang harus kita pantau, kita perhatikan. Terus nah, jadi sebetulnya kalau kerjasamanya udah bagus sama anestesi, sama tim, kita itu bisa melatih pasien dengan mesin ventilator, gitu. Jadi nggak perlu, kalau dia masih terpasang ventilator, bisa nggak sih kita latih napasnya? Bisa, kalau pasiennya alert, kompos mentis, kita timbuknya jalan, kita bilang sama intensivisnya atau anestesiologisnya, kita bilang, tolong atur modenya begini gitu ya. Kalau kita tahu dia sudah ada napas spontan, yang kita butuhin apa? Mau ngasih volume atau mau apa? Kita secara apa namanya ya practically-nya kita ngerti gitu kan, kita mau ngasih apa. Kalau kita mau apa misalkan kita mau melatih strengthening otot napas, pasiennya itu masih pakai ventilator, gitu kan, berarti kan volume udaranya itu harus tekanan yang kita berikan itu sedikit gitu. Tekanan dari ventilator itu sedikit. Jadi kita bilang sama intensivisnya, tolong tekanannya dikurangi supaya dia bisa napas, melatih otot diafragmanya gitu. Ya, ini juga pakai TEPIS gitu. TEPIS itu untuk melatih kekuatan. Kalau pressure support tuh melatih ketahanan, endurance gitu loh. Nah, TEPIS itu juga kalau nggak tahu sekarang gimana di ICU, tapi akhir-akhir itu saya ngelihat kalau pasien itu ditepiskan tuh setengah hari. Padahal yang saya pelajari, yang saya tahu dari teman anestesi, dari si teteh itu, yang pemakaian tepis itu uji cobanya itu 1 jam. Oh dia bisa, oke, sambungin lagi sama ventilator. Nanti kapan lagi dicoba 1 jam pakai tepis. Jadi kayak latihan dulu, bukan tepis tuh dibiarin 6 jam pakai tepis. Oh iya dia udah napas spontan. Oke, udah tepis langsung lepas. Enggak. Tapi tepis sejam, pasang lagi. Berapa sehari 3 kali, 4 kali pakai tepis baru. Kan itu pakai tepis itu memang melatih kekuatan otot gitu loh. Ya. Gitu. Terus ini parameter yang berhubungan dengan keberhasilan winning. Bisa kalian baca ini rasio apa namanya? Tadi ya PaO2, FiO2 kalau lebih dari 200 itu udah bagus, artinya dia nggak dalam kondisi ARDS gitu kan. Sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak atau nggak terbayangkan? Karena nggak pernah memperhatikan di ICU. Izin dokter. Ya. Siapa? Mau Lim atau mau Mita duluan? Mangga. Oh iya, dokter punten dok. Saya sebenarnya dari tadi tuh agak bingung dok. Maksudnya peran kita sebagai dokter rehab, misalnya adakah consideration tersendiri dok, misal kalau misalnya pasiennya sedang dengan PEP atau tadi CFP dan segala macamnya tadi dok, adakah consideration kita untuk memberikan latihan do and dance-nya gitu dok? Terima kasih dokter. Ya, oke, sama-sama. Apa namanya? Manusia itu nggak pernah puas ya kalau saya pikir ya. Sebetulnya kalau
Nita nanya kayak gitu, emang ngapain sih kita tahu mode-mode kayak gitu? Emang kita memainkan? Enggak, karena kita bukan intensivis kan. Nggak akan kita pegang ngatur, kecuali karena gini, karena kompetensi untuk memainkan ventilator itu nggak ada di dokter rehab di RSHS, ya. Tapi saya nggak tahu, kalau kita bekerja itu kan ada, kalau kita bekerja di sebuah rumah sakit itu kan ada komite medik, kemudian ada apa sih, ada kompetensi kita gitu kan, kita ngapain gitu kan. Nah kalau di RSHS itu nggak ada kompetensi dokter rehab bisa memainkan ventilator gitu tuh nggak ada, adanya winning ventilator gitu. Tapi memainkan ngatur-ngatur mode itu nggak ada. Nah saya nggak tahu kalau tapi saya yakin Dokter Siti Chandra itu punya pengalaman gitu, dia memainkan ventilator. Kalau ikut workshop ICU UI itu kan ada kan video beliau gitu kan ada. Nah itu jadi memang ada peran dokter rehab di situ untuk memainkan ventilator. Balik lagi, kenapa kita tahu ya kalau jadi orang apatis, ngapain sih kita tahu? Udahlah, yang penting tahu aja dia di winning. Tapi kalau orang dengan kurios, itu apa sih, ini apa sih, pengen tahu, jadi ya rasa ingin tahunya gede. Karena saya juga bingung, kenapa ini nggak pernah saya ajarin sama kalian, karena senior-senior kalian dulu banyak yang di IGD gitu kan. Nggak pernah ngajarin sama kalian ini. Kalau kalian modul ICU pun sama saya juga kan, rambu-rambu lebih kayak gitu kan, itu memang lebih itu yang dikerjakan sama dokter rehab gitu loh, begitu. Jadi tapi teman saya kemarin juga ada yang nanya, Mbak gimana sih Mbak kalau mau winning, emang ajarin dong ventilator gitu kan. Ya paling nggak kita tahu lah kalau dia pakai CPAP gitu, oh ya ini bentar lagi winning gitu, oke ini udah ada napas spontan, napasnya adekuat. Kalau kita udah tahu PIP-nya 5 gitu. Oh ya ini udah bagus nih PIP-nya 5 gitu. Atau tahu fraksi oksigen berapa tadi, di bawah 40 gitu. Berarti dia udah mendekati napas biasa. Kita bisa minta sama anestesi, tolong dong ini kita coba winning bareng-bareng gitu ceritanya. Oke. Lim? Terima kasih Ya, dokter. Apakah mode ventilator yang digunakan akan mempengaruhi seberapa agresif mobilisasi yang kita lakukan pada pasien? Oh iya dong. Iya. Makanya tadi kan kalau kita mau mobilisasi, memang ada syaratnya toh. Pasiennya ini seberapa sih napas bantuannya. Yang diperhatikan itu fraksi oksigen di bawah 60. Kalau dia fraksi oksigennya masih 80, 70, berarti kan bantuan fraksi oksigennya besar. Kalau mau kita latih mobilisasi, berarti kan kebayang ya buat napas aja dia dibantu banget. Apalagi kalau mau kita mobilisasi gitu. Kemudian yang diperhatikan lagi adalah PIP. Kalau PIP-nya di bawah 10 ya kalau nggak salah ya, kalau yang di rambu-rambu itu 10 atau 5. Kita bisa, 10, kita bisa memobilisasi. Tapi kalau PIP-nya 15, itu berarti kita nggak bisa mobilisasi. Gitu. Ya. Yang dimaksud mobilisasi di sini adalah aktif. Ya. Kalau pasif sih nggak masalah, dia mau PIP-nya berapa, fraksi oksigen berapa, nggak masalah karena pasif. Tapi saya baca sekilas jurnal terbaru, bukan jurnal sih, berita gitu ya, berita terbaru bahwa pemberian pasif exercise pada pasien di ICU itu tidak bermakna gitu. Yang bermakna adalah sedasinya dikurangi, kita minta kerjasama sama pasien, kita gerakkan aktif asistif atau aktif sekalian gitu. Itu yang saya baca berita terbaru, meskipun jurnal dulu pernah bilang pasien yang diem aja sama pasien yang pasif pakai CTM
itu lebih bagus outcome-nya yang pasif pakai CPM gitu. Itu ada jurnalnya itu, tapi itu udah jurnal dulu. Nah, kalau yang baru itu saya cuma baca aja sih, baca di Twitter gitu doang bahwa tidak bermakna passive from itu kalau di ICU. Gitu. Saya tertarik dengan mobilisasi berjalan pada pasien dalam kondisi apa kita menerapkan hal tersebut, dokter, dan kira-kira mode apa yang digunakan dalam hal tersebut. Oke, kalau nanya terus terang saya nggak punya pengalaman ya, karena kan kalian tahu sendiri di ICU kita emang ada pasien yang jalan, nggak ada kan. Sebelum menjalankan pasien itu teamwork-nya harus jalan dulu, gitu loh. Sedangkan teamwork-nya belum jalan, makanya saya bilang Marvel itu kalau cuman Iron Man saja nggak bisa, gitu loh. Marvel itu harus ada Iron Man, ada siapa lagi kalau Marvel? Captain America, apa lagi? Siapa itu? Thor, dokter. Thor, ya kan? Nah tuh banyak gitu, nggak bisa cuman Iron Man aja, ya. Nah, yang pasti kalau untuk berjalan, jadi kalau nanti ada modulnya, itu di rambu-rambu guideline-nya pun juga ada. Sebetulnya bisa kalian googling guideline-nya itu. Jadi kapan bisa in bed, kapan bisa out bed, apa yang harus diperhatikan, kan gitu ya. Jadi itu ada di situ. Kalau secara teori ya, secara teori ada di situ. Tanya sama senior, ada tuh jurnalnya, ada rambu-rambunya. Jadi kapan sih bisa out of bed, kapan bisa in bed saja, itu ada di situ. Tapi sebelum begitu, itu memang teamwork-nya harus jalan. Kalau kalian lihat juga buku prone, udah dapat kan buku prone-nya? Share gitu, di buku prone itu kan juga perlu berapa orang supaya bisa prone. Ya nggak cukup satu gitu, karena mempertahankan selangnya. Ya kalau pasiennya pakai ETT, kalau ditambah pakai ECMO, pakai CVP, gimana tuh nyimpen selangnya? Bukan nyimpen sih, merapikan selangnya, menata selangnya, itu kan memang harus teamwork, karena yang tahu ECMO, yang tahu selang menyelang adalah intensivisnya gitu. Kemarin lihat di video morning report itu si Kevin ya, yang prone. Betul, dokter. Oke. Ya, dokter. Kan saya udah bagi bukunya prone, tolong diperhatikan lagi posisi-posisi prone. Ganjelannya di mana aja, terus posisi tangannya seperti apa, posisi kepalanya seperti apa. Jadi nggak nyungsep kepalanya kayak spa ya. Kalau aku kemarin lihat fotonya kan kayak orang spa itu kan, kepalanya di situ, tangannya di situ. Tangannya itu harus seperti apa kan, abduksi, terus 90 derajat elbow, kepalanya noleh ke salah satu sisi. Ya, gitu. Terus ada lagi pertanyaan? Mau bertanya dok, punten dok, apakah semua pasien yang di ICU setelahnya kita harus, misalnya dia ada banyak lendir, haruskah semuanya kita berikan cuff assist dok? Ya, kalau pertanyaannya apakah semuanya harus, kalau harus sih enggak, tapi semuanya bisa di cuff assist. Artinya ya semua pasien untuk mengeluarkan dahak ya kalau pengen gampang semua pasien pakai cuff assist aja gitu. Tapi kalau misalkan cuff assist itu kena cas, pakai itu kena cas karena kan itu selangnya single use ya, maksudnya satu pasien satu selang gitu kan. Artinya kalau pasien itu bisa dengan cas fisioterapi, dahaknya nggak sampai distal, dahaknya masih ada di proksimal gitu, masih bisa dengan cas terapi, ya kita cas terapi lalu suction kan gitu. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak? Ya semua bisa gitu. Semua bisa. Cuman selangnya satu pasien gitu. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terus ada lagi yang mau bertanya? Udah ya, kalau di chat udah ya, udah aku jawab semua kan? Apalagi tuh? Udah habis ya. Apa? Indra dok. Oh iya Indra, apa Indra? Iya dok, enggak sebenarnya sih
lebih mau mungkin minta dikoreksi gitu dok, karena yang karena selama ini belajar dari awal masuk kardiorespirasi sampai dengan sekarang, kalau mau dibilang pengalaman dengan belajar kan masih fragmen-fragmen gitu dok. Jadi sebenarnya kayak masuk ke ICU udah dari mulai semester 2. Yang saya lihat sih sebenarnya kalau ngelihat ya pengalaman saya, residen anestesi itu kalau yang lagi stase di sana setiap jam itu selalu ngitungin dok si fraksi oksigen dengan PaO2-nya berapa dan itu nanti yang dengan perawatnya pun itu selalu laporan. Jadi nanti kapan mereka akan mulai mengganti mode dari ventilator. Itu yang saya lihat. Memang waktu itu juga saya nggak paham maksudnya kemana, dan selain itu juga nanti setiap beberapa nanti mereka coba baru mereka ambil AGD-nya nanti sebagai acuan, nanti menghitung lagi. Ya ternyata gitu dengan beberapa kemarin modul ICU, terus dengan sekarang juga kita kayak dapat sharing banyak dari dokter. Oh ya dok, maksudnya mulai terconnected lah gitu, maksudnya oh kenapa sih, bukan berarti kita bakal nyeting, tapi setidaknya kita tahu saat ini tuh mungkin kondisi pasien saat ini sejauh apa mungkin untuk khususnya masalah dari pernapasannya. Selain itu nanti kan untuk nanti di mobilisasi ataupun tata laksana rehabilitasi di ICU kita lihat juga tentang bagaimana sih keadaan metabolik si pasien ataupun dari masalah medisnya yang lain. Selain itu dok, tadi juga menanggapi masalah yang dokter bilang berita yang mengenai Twitter, sebenarnya saya juga sempat pernah baca dok mengenai tidak hanya buat pada pasien-pasien yang penurunan kesadaran. Memang saya nggak bacanya tentang ICU dok, tapi buat pada pasien-pasien penurunan kesadaran, dan juga ada di jurnal anak tentang tumbuh kembang dok, bahwa motor learning itu lebih optimal di saat pasiennya memang ikut andil atau ikut serta saat melakukan aktivitas tersebut, seperti misalnya walaupun dia hanya ataupun misalnya hanya berkeinginan misalnya ngeangkat gitu dok. Jadi misalnya nggak harus selalu contracting sehebat mungkin, tapi ada asisnya dari alat ataupun dari modalitas yang kita punya, dan itu outcome-nya lebih besar dibandingkan yang benar-benar pasif gitu dok. Oh iya dok, saya ingat satu lagi tentang waktu itu nggak salah robotik di pasien-pasien PD dok, untuk pasien-pasien dengan CP quadriplegi dok yang nggak pernah jalan, dan bagi di sana tuh outcome-nya lebih baik pada pasien-pasien yang misalnya masih bisa menggerakkan ataupun paham dok menggerakkan, dibandingkan yang benar-benar full assist dari robotiknya. Jadi mungkin nanti bisa dicari lagi bareng-bareng dok, misalnya apakah itu masuk juga ke salah suatu latihan masuk ke motor learning ataupun kayak gimana. Cuman nanti di ICU juga nanti saya coba cari lagi lah dok untuk jenis latihannya. Tapi kalau yang dokter bilang waktu itu saya pernah nanya dok mengenai NMES pada penggunaan pasien-pasien di ICU. Memang saat ini hasil dari review juga banyak yang bilang bahwa belum ada hasil yang signifikan. Tapi beberapa dasar dari saya melihat penggunaan NMS pada pasien-pasien ICU khususnya untuk mencegah ICU AW lebih ke arah nyari fisiologisnya emang dari kontraksi yang dihasilkan dari si NMS tadi sih dok. Cuman masih ya mungkin saya masih banyak kurang baca sih dok. Jadi ya sejauh ini ya alhamdulillah dokter banyak sharing, banyak yang ternyata ini toh gitu dok. Cuman memang yang tadi di dokter bilang sharing mengenai bahwa kita sebenarnya kita tahu bahwa kita nggak setting ventilator, tapi dengan kita ngelihat pun misalnya nggak usah banyak, minimal kalau mau komunikasi atau ngobrol sama anak anestesi nggak banyak
yang harus dibaca dulu gitu dok, langsung nyambung. Kalau saya sih gitu paling. Kenapa dok? Oke, ya, makasih Indra. Ya, ya, jadi apa namanya? Ya mudah-mudahan ini bermanfaat karena tujuannya yaitu biar tahu ini udah deket winning apa enggak, ada napas spontan apa enggak, karena yang pengen kita ketahui itu kan pasien ini ada napas spontan atau enggak, kan gitu ya kadang-kala. Jadi ya mungkin itu. Terus kalau kalian bisa googling itu ada PADIS ya, PADIS, pain, agitation, delirium, immobility, and sleep. Nanti kalian guideline gitu ya. Jadi banyak banget apa namanya tools di ICU sebetulnya. Banyak banget tools di ICU gitu loh. Terus mana yang bisa diaplikasikan, mana yang enggak, kan itu memang harus kita cari. Kemudian juga apa namanya, kalau ya memang kiblatnya itu, kalau saya melihat gitu ya, kiblatnya itu emang John Hopkins ya untuk early mobilization. Karena ya jadi si John Hopkins nih dia punya nursingnya, dia punya macam-macam lah John Hopkins tuh. Jadi kadangkala mereka punya podcast. Jadi yang saya sampaikan tadi lebih baik mana aktif sama pasif itu kalau nggak salah ada di podcast, tapi ya saya nggak punya waktu buat dengerin podcast, jadi saya cuma baca singkat aja. Kadangkala saya nemu jurnal itu, saya juga nemu jurnalnya itu dari Twitter ini karena mereka banyak banget, baik banget ya. Satu lagi tuh kalau Dale Needham-nya, beliau ini juga baik banget. Pasti ada nanti dia memberikan apa nih, kan ini conference hari ini kan, terus kalau ada jurnal-jurnal gitu dia selalu meretweet, jadi kita dapat info banyak banget dari sini ya. Bagaimana tentang support, macam-macam lah kalau ini. Terus satu lagi itu ada Peter Neidel, ini juga dia seorang intensivis gitu, critical care sama. Sering bagi-bagi jurnal gitu kan. Satu lagi tuh West LA. Jadi ada Camp ICU, ada Raskor gitu kan. Ini sama si Eli ini, sama si Eli. Ya. Ini ada di sini semua, baik-baik semua orangnya gitu. Saya juga kalau nemu jurnal-jurnal COVID terbaru itu karena saya follow orang-orang terkait COVID gitu lah. Jadi saya banyak banget menerima jurnal. Ya bisa dibayangin aja ya, saya ngumpulin jurnal ICU, and ini saya folder saya ya. Folder tentang ICU itu dari bulan apa nih kalau diperhatiin? Dari bulan Februari sampai hari ini gitu kan udah 78 item. Jadi PADIS ini kalian googling aja, ini ada di John Hopkins, gimana cara pakainya, apa manfaatnya gitu kan. Ada PADIS, terus macam-macam lah. Ini referensi list current literatur, ini terakhir kapan, Maret ya, tapi ini tiap mungkin nggak tahu lah, ini Prof Dale-nya lah, tim dari Prof Dale gitu, dia selalu mengupdate list current literatur, mau yang COVID, mau yang apa, ini ada di sini. Tapi biasanya COVID-nya sih terkait ICU sih, jarang COVID secara apa namanya, secara public health gitu. Terus apa lagi? Oh ya, saya satu lagi tuh sebetulnya ada saya ada di sini apa ya? Saya punya materi satu lagi, ini belum pernah saya kasihkan sama kalian. Sebetulnya ini saya yang bikin tapi
saya nggak pede aja ngomong sama para intensivis. Jadi saya bilang sama Dokter Nario, saya bikinkan PowerPoint-nya, tapi dokter yang presentasi. Nakal ya, saya nyuruh senior buat presentasi, tapi nggak apa-apa kan jam terbang beliau, pengalaman beliau pasti lebih banyak dari saya gitu loh. Ini buka-buka aja situsnya John Hopkins itu, nanti kalian bisa banyak banget yang bisa di download, mau padisnya, mau tools yang lain, macam-macam. Di padis di website itu ada RASCOR, kapan pakai CAM-ICU, behavioral pain scale, BPS, ada gambarnya di situ. Kandidat itu di salah satu statusnya kan ada BPS ya kalau nggak salah ya. Ada nggak ya BPS? Iya dok. Tunggu ya, tadi itu di mana ya? Di saya juga baru dapat tadi sih. Pain behavioral pain skill. Sorry, aku share screen lagi ya. Nih, ini ada di situ, ada di John Hopkins. Tadi aku sambil dengerin conference sambil googling gitu ya. Ini ada di sini nih, jadi BPS, intubated, non-intubated. Ada di sini. Terus apa lagi? Ini teh ada chat, ada yang nanya gitu. Arul. Ya dokter, ada pertanyaan dari Kang Taufik dong. Oke, izin menanyakan perbedaan CPAP dan BiPAP untuk pasien seperti apa dan bagaimana dengan jenis mobile CPAP dan BiPAP untuk di rumah. Oke, CPAP itu tadi pakai apa? Pakai fraksi oksigen sama pakai PIP, ya kan? Jadi itu PIP, positif and expiratory pressure, berarti itu tekanan positif gitu kan? Jadi dia memang yang diberikan adalah tekanan positif supaya si alveolinya itu nggak kolaps. Terus fraksi oksigen ya konsentrasi oksigennya gitu kan, itu adalah CPAP. Kalau BiPAP itu jadi dia ada pakai bahasa Indonesia ya, IPAP dan EPAP. Jadi ada inspirasi, ada ekspirasi gitu. Makanya BiPAP. B positif airway pressure gitu kan, tapi ada yang inspirasi, ada yang ekspirasi. Jadi kalau BiPAP ya pasti untuk membantu inspirasi dan ekspirasi, tapi kalau CPAP itu untuk mempertahankan alveolinya. Jadi bisa bisa dibayangkan pasien-pasien seperti apa itu yang membutuhkan CPAP dan BiPAP gitu loh. Kalau udah mau deket weaning ya mungkin pakai CPAP aja kan. Tapi kalau untuk inspirasi aja dia nggak adekuat ya pakai BiPAP gitu. Karena untuk inspirasi dan ekspirasi. Terus bagaimana dengan jenis mobile CPAP dan BiPAP untuk di rumah? Mungkin maksudnya yang non-invasif gitu, Rul. Maksudnya. Iya dok. Dan bagaimana dengan jenis mobile? Maksudnya apa nih? Berarti itu kalau di rumah biasanya non-invasif, ya kan? Terus pertanyaannya jadinya gimana? Yang suka dipakai di rumah itu yang kayak gimana dok? NIV-nya? Tergantung. Ini kan mode yang diomongin CPAP, BiPAP ini adalah mode ventilatornya gitu loh. Sama kayak pressure support, SEMV gitu loh. Ini tuh modenya. Yang dipakai di rumah ya tergantung dia butuh mode apa gitu loh, Rul. Butuh mode apa? Kalau cuman butuh mode untuk mencegah atelektasis, alveolinya supaya bisa kebuka atau terdistensi, bukan over distended loh, terdistensi sehingga difusinya bagus ya CPAP aja cukup gitu. Tapi kalau pasien misalkan neuromuscular disease tapi nggak punya volume control, adanya BiPAP, nah neuromuscular disease itu kan pasiennya nggak bisa inspirasi, ya kan? Jadi kalau mau dikasih CPAP aja nggak akan cukup. Jadi dikasihnya dengan BiPAP gitu.
Tergantung kondisi pasiennya, kapan pakai Baik VPAP. dok, dan pasien memang teredukasi dalam penggunaan alatnya ya dok? Oh iya, pastilah kalau di rumah ya berarti pasiennya teredukasi, harus teredukasi. Jadi di bukunya si John Bah itu setting BiPAP pada neuromuscular disease itu ada di situ. Caranya gimana, bedanya IPAP sama IPAP sama EPAP ya harus berapa selisihnya gitu. Ada di situ, ada dijelasin. Ya, fitrahnya manusia itu kan kalau penasaran baca, nggak dibaca, nggak diulang, lupa. Nah, itulah saya sekarang lupa. Tapi di situ at least saya tahu di mana harus mencarinya di bukunya John Bah. Gitu. Karena saya pernah baca. Ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak, kita cukupin aja. Nanti kalau teman saya udah sehat, udah bisa sharing, kalian bisa tanya lagi aplikasinya. Mungkin kayak yang teknis-teknis ventilator gitu kan, kayak Arul, kapan sih BiPAP atau apa kayak tadi itu, lebih tepatnya mungkin teman saya. Kalau saya kan cuman dari baca, ya kan, terus cuman memantau sedikit, lihat-lihat gitu, karena kurios gitu. Tapi kalau teman saya kan punya punya jam terbangnya, punya pengalaman. Begitu. Ya. Ya dokter. Mungkin mau izin share sedikit aja dokter. Kebetulan lagi ada pasiennya dok di ICU dok. Kebetulan pasiennya dokter Arnengsi. Ya, pasiennya itu dokter dengan respiratory failure at causa mastania gravis dok. Di konsulan ke kita itu dari minggu lalu. Memang yang seperti dokter cerita tadi kan tim ya dok ya, kalau di ICU ya dok ya, harus malfail ya dok. Jadi memang dari anestesinya itu dari awal udah notice ke kita untuk boleh mobilisasi aktif gitu, dan sangat berharap sekali kita bisa memobilisasi aktif pasien ini dan mensupport pasien untuk mau dimobilisasi gitu dok. Awalnya dikonsultasi ke kita itu dok masih dengan ETT dok si ventilatornya. Pasiennya itu masih yang anxiety-nya tinggi, masih yang suka menangis, masih yang khawatir dengan kondisinya. Jadi untuk dimotivasi untuk mobilisasi itu memang di awal-awal masih sulit. Sampai hari ketiga, hari keempat itu masih kita baru berhasil sampai duduk di tepi bed waktu itu dokter dengan nadinya masih naik. Terus terakhir kemarin itu hari Rabu udah ganti ya tracheostomy dok si itunya ventilatornya, dan pasiennya juga mungkin udah lebih bisa menerima kondisinya, udah lebih semangat lagi sampai hari Kamis dok. Akhirnya kita udah berhasil berdirikan dokter sama Veki ya Vek ya. Udah diberdiriin itu bisa sekitar 6-7 menit dok. Toleransinya untuk berdiri baik, pasiennya juga udah semangat, cuman nadinya memang masih naik dokter, mungkin sempat udah hampir 2 mingguan juga bed rest kali ya dok, nadinya masih naik gitu aja dok. Mau cerita aja dokter, kalau memang kebetulan lagi ada pasien di ICU yang diizinkan juga oleh anestesinya dengan setting ventilatornya itu kalau di awal kalau saya nggak salah itu FeO2-nya sekitar 35-45% dokter, dengan PEP-nya 4 dokter. Tuh, berarti kan ini memang sudah kriteria aman. Yang aman dokter. Dan ini bantuannya kan minimal banget kan? Gitu. Iya betul dok. Kita udah tahu nih sekarang, oh PIP-nya 4-5, oke ini minimal. Fraksi oksigennya berapa? 30-45. Biasanya sih yang 30-45 ini udah kayak udara atmosfer, meskipun atmosfer kita itu 21%, kan gitu kan ya? Iya dok. Gitu. Jadi oke, ini bisa mobilisasi, tapi memang betul nggak apa-apa, boleh. Yang harus diperhatikan lagi adalah patomekanisme penyakitnya, ya. Jadi MG itu apa, kapan bisa dilatih, kapan nggak bisa, itu harus diingat lagi, gitu. Ya, kalau saya di ICU ini memang jadi nggak bisa kita cuman rehab aja, mau nggak mau kita jadi belajar penyakit dalam interna gitu loh. Jadi ini dampaknya kemana, ini kemana, ini kemana gitu loh. Sama aja kalau misalkan COVID itu sekarang adalah kan teorinya adalah inflamasi. Inflamasinya yang terburuk adalah koagulopati ya. Jadi dari koagulopati terus sampai ke semua organ gitu kan ya. Nah
Terus akhirnya kan muncul tuh obat-obatan, maksudnya treatment gitu ya, terapinya adalah antikoagulan gitu kan ya. Nah, jurnal terbaru itu bilang pemberian antikoagulan ini nggak berefek, maksudnya tetap aja tuh ada koagulopati atau bahkan jadi bleeding gitu loh. Jadi bukan berarti terus menyelamatkan pasiennya. Nah, kita dokter rehab, jadi kita juga harus tahu ini pasien ini dedimernya berapa, dapat obat apa. Jadi kapan sih kita mobilisasi gitu loh. Jadi nggak cuma hanya melihat tanda vital, karena kan kalau yang dimonitor itu biasanya kan tanda vital aja. Nadi, heart rate, tensi gitu kan, saturasi gitu kan, terus kita mau mobilisasi atau ya kan, atau mode ventilator kalau pasiennya pakai ventilator, tapi kondisi medisnya itu juga harus kita lihat gitu. Kalau dia pakai pakai antikoagulan berapa, terus kondisinya sekarang gimana, dedimernya gimana, aman nggak mau kita gerakin gitu. Jadi memang yang di ICU itu jadi harus belajar lagi tentang patofisiologi penyakit supaya kita bisa memberikan treatment gitu. Ini yang menunjukkan bahwa early mobilisasi di ICU itu bisa gitu ya, bisa. Mau pasien COVID pun bisa ya. Bapak ini pasien COVID nih, sampai akhirnya bisa jalan, bisa beraktivitas. Ini ada ceritanya di sini. Di sini juga ada podcastnya, macam-macam lah. Ada info-info podcast gitu. Kalau mau dengerin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi ya. Tapi kalau ini mungkin hanya cerita, terus kita dengerin podcast itu kalau di sini, ya. Tapi kalau yang di Twitter tadi itu kita bisa dapat jurnal, kita bisa dapat artikel itu kalau dari Twitter. Tapi kalau dari Instagram nih paling ya dengerin podcast gitu aja sih. Tuh kan ini podcast nih dia biasanya. Episode sekarang udah sampai episode 73 gitu. Gitu. Ya. Sip. Oke. Ya. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada kurangnya, semua kekurangan dari saya, namanya juga manusia ya kan, pasti banyak kekurangan, semua kebaikan, kelebihan itu dari Allah semata. Terus pesan saya jaga kondisi karena rumah sakit itu penuh semua.